Hai Sobat Sukses, tanpa disadari banyak orang menjadi hedonis dan mengorbankan masa depannya demi kesenangan semu yang sementara. Berapapun besarnya gaji Sobat, tanpa disiplin pengaturan keuangan yang baik, uang Sobat akan tetap habis di akhir bulan. Dalam video kali ini, ada 7 barang-barang yang bisa Sobat tunda beli agar tidak terjebak dalam gaya hidup hedon dan agar bisa berhemat. Sebelum itu, seperti biasa, selamat datang bagi Sobat yang baru di channel ini. Jangan lupa klik tanda subscribe dan hidupkan tanda lonceng notifikasi ya Sobat, supaya Sobat bisa rutin mendapatkan video motivasi lain seperti ini. Klik like juga jika Sobat ingin bisa berhemat, dan silakan berkomentar jika ada masukan untuk pengembangan kanal video ini. Bisa di kolom komentar atau di Instagram motivasi sukses di sini. Yang pertama yang harus Sobat stop lakukan adalah membeli barang-barang mewah hanya untuk gengsi. Sejak menggunakan iPhone pertama kali di tahun 2012, saya sangat tergila-gila dengan merek yang satu ini. Dan Apple sangat pintar mencuci otak para pelanggannya dengan seri-seri iPhone terbaru setiap tahun. Nalurinya, saya berusaha membuat orang lain terkesan agar dapat diterima di suatu lingkungan tertentu. Kenyataannya, teman-teman terbaik saya bukan berteman dengan saya karena iPhone mahal saya, tapi karena kepribadian saya sendiri. Dan saya tidak butuh iPhone baru setiap tahun. Pernah nggak Sobat dengar istilah ini? We buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't like. Kita membeli barang yang tidak kita perlu dengan uang yang tidak kita punya untuk membuat terkesan orang-orang yang tidak kita sukai. Sekarang setiap membeli barang-barang mahal, saya akan bertanya pada diri sendiri, apakah saya membeli ini karena memang butuh atau karena ingin posting di sosial media? Apakah benar saya beli ini untuk diri sendiri atau untuk membuat terkesan orang lain? Dengan cara ini, saya mulai bisa menahan diri tidak membeli barang-barang yang tidak diperlukan dan mulai bisa berhemat. Yang juga harus stop dibeli adalah barang-barang sale di luar daftar belanja. Sobat tidak perlu casing HP yang ke-6, selucu apapun bentuk dan warnanya. Sobat tidak perlu panci Presto kalau Sobat cuma masak bandeng Presto setahun sekali. Sobat tidak perlu kursi taman berlipat hanya karena kursi itu lucu dan sedang diskon di TV dan stoknya terbatas, tinggal 20 dari 300 stok yang tersedia. Para penjual sangat pintar memasarkan dagangannya dan menyetir otak kita untuk menginginkan barang-barang yang dijual sebelum kehabisan. Rak-rak di toko diatur sedemikian rupa agar Sobat membeli barang yang Sobat tidak butuhkan. Dan display dibuat berkaca dengan tulisan sale yang sebesar-besarnya agar Sobat belok dan terhipnotis untuk membeli. Belajarlah untuk mengetahui apa yang Sobat inginkan dibandingkan dengan apa yang Sobat butuhkan. Jika sudah bisa membedakannya, Sobat pasti bisa mulai berhemat. Yang ketiga adalah biaya bank dan kartu kredit. Bank Sobat tabungan bank A, gaji kantor ke bank B, kredit rumah ke bank C, yang sering memberikan fasilitas diskon bank D. Dan akhirnya Sobat memiliki 4 rekening bank dan tiap-tiap bank menawarkan fasilitas kartu kredit. Pernah nggak Sobat perhatikan di rekening koran ada biaya-biaya kecil yang berulang setiap bulan? Biaya admin, biaya tarik ATM, biaya ini, biaya itu. Dengan 4 rekening, jumlah biaya-biaya ini akan makin berlipat. Bunganya sangat kecil. Dibandingkan dengan laju inflasi, bunga bank tidak ada apa-apanya. Bagaimanapun, memiliki terlalu banyak rekening adalah pemborosan. Demikian juga dengan kartu kredit. Menggunakan kartu kredit untuk percepatan usaha sangat bijaksana. Tapi jika digunakan untuk mengkredit barang-barang mewah yang tidak dibutuhkan, sama saja Sobat menggali lubang Sobat sendiri. Pastikan Sobat hanya menggunakan fasilitas kartu kredit untuk membeli aset dan bukan membeli liabilitas. Jika Sobat belum tahu bedanya aset dan liabilitas, bisa nonton video Rich Dad Poor Dad sebelumnya, linknya ada di pojok kanan atas di sini ya Sobat. Sobat punya berapa rekening bank? Komen di bawah ya. Yang keempat adalah televisi kabel. Sobat sering berlangganan televisi kabel, tapi Sobat menghabiskan mayoritas waktu Sobat di kantor dan di jalanan yang macet. Pemborosan kan? Kapan Sobat terakhir kali nonton televisi? Di era yang makin canggih ini, fasilitas hiburan melalui internet sudah sama baiknya dengan televisi. Jika Sobat benar-benar butuh berhemat, pertimbangkan untuk mencari hiburan di YouTube atau di internet, banyak konten-konten bermanfaat dan bahkan link stasiun televisi tertentu. Yang kelima adalah games dan aplikasi handphone. Mungkin Sobat pemain Dota 2 yang beli skin supaya Juggernaut Sobat warnanya hijau. Atau Sobat pemain Candy Crush yang beli permata supaya bisa nyawa tambahan. Saya sendiri dulu juga adalah pemain COC kelas berat.
Saya beli gems lewat Apple Gift supaya bisa finish now Raja dan Ratu yang sedang di-upgrade. Puluhan juta sudah saya habiskan untuk bisa memiliki hero level 70 yang tidak pernah absen perang. Puluhan juta ini belum apa-apa dibandingkan berjam-jam yang saya habiskan untuk bermain game. Jam-jam yang seharusnya bisa saya gunakan untuk membuat konten bermanfaat di channel Motivasi Sukses. Jam-jam berharga yang bisa saya pergunakan untuk mengembangkan diri dan untuk meraih kesuksesan. Dengan mengurangi waktu bermain game secara signifikan, saya mulai menjadi lebih produktif dan mulai bisa menabung. Apa sobat juga bermain game tertentu? Biasanya sobat tergoda beli gems untuk apa? Komen di bawah ya. Yang keenam adalah garansi tambahan. Pernah kan sobat beli barang elektronik yang sudah punya garansi? Tapi penjualnya lalu menawarkan lagi garansi tambahan untuk melindungi produknya dalam waktu yang lebih lama. Saya tidak pernah membeli garansi tambahan seperti ini. Garansi barangnya sendiri menurut saya sudah cukup panjang, dan biasanya barang elektronik cepat berganti tipe karena perkembangannya sangat cepat. Dengan menambah 500.000 garansi tambahan, terkadang kita bisa beli dapat produk dengan tipe yang lebih tinggi atau mungkin lebih tahan lama juga. Dan saya pikir-pikir, jika suatu saat nanti barang yang saya beli rusak, ongkos servisnya juga mungkin masih di bawah 500.000. Daripada membeli garansi yang tidak dibutuhkan, lebih baik uang ini ditabung. Yang terakhir adalah rokok. Saya paham kebiasaan merokok itu sangat susah dihilangkan. Tapi jika sobat berhasil, sobat benar-benar calon orang sukses dan kaya. Coba kita andaikan satu bungkus rokok sehari harganya 32.000. Dalam seminggu, maka sobat akan menghabiskan 224.000. Dalam sebulan, 896.000. Dalam setahun, 10.752.000. Dalam 10 tahun, 107.520.000 rupiah. Dalam 10 tahun, sebenarnya sobat bisa membeli rumah kecil di Bogor atau di Cikupa. Bayangkan apa yang bisa sobat beli dalam 20 tahun menabung tidak merokok. Seringkali kebiasaan-kebiasaan boros kecil terlihat wajar. Tapi dengan menghilangkannya, sobat akan makin bisa memahami apa yang sobat butuhkan dan pada akhirnya akan membantu sobat untuk berhemat. Apa yang akan mulai sobat hemat mulai hari ini? Komen di bawah ya. Jangan lupa klik like, subscribe, share, dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan video motivasi berikutnya. Sampai jumpa, salam sukses bersama.